Ternyata, ini luar biasa nih. Ternyata Twitter gua kalah followernya. Wah, masa Mas? Kalah sama Twitternya hitam putih. Wis. Jadi Twitter hitam putih itu sekarang sudah menembus 1 juta follower. Dan pada saat itu kita bikin kaul apabila Twitter hitam putih sudah menembus 1 juta follower, Anu akan telanjang keliling komplek. Enggak, Mas. Oh enggak? Telanjangnya iya, tapi nggak keliling komplek, Mas. Oh, kamar mandi. Ya, luar biasa, Mas, tapi kalau 1 juta doang mah biasa aja kali, Mas. Biasa aja gimana? SBY itu waktu bikin Twitter 1 hari, Mas. Nggak tahu berapa. Padahal nggak pernah nge-tweet dia. Nggak tahu. Nah, yang keren tuh kalau Pak SBY following kita, Mas. Nah, itu, Mas, yang harus terjadi itu. SBY follow Hitam putih. hitam putih. Hitam putih. Ngapain? Ntar kita nge-tweet diliatin sama dia. Kan biar lebih dekat dengan masyarakat. Oh, biar lebih dekat dengan masyarakat. Caranya gimana caranya? Ketik ranks, Pak. jadi menurut Anu yang penting adalah, yang keren adalah kalau Pak SBY follow hitam follow putih. hitam putih. Jadi kita minta tolong. Minta tolong. Sama siapa? Sama fansnya hitam putih, teman-temannya hitam putih semua. Gimana minta tolong? Nge-tweet. Pakai hashtag. Kita gangguin Pak SBY-nya. Iya, Mas. Oh, kita gangguin. Gangguinnya gimana caranya? Bikin hashtag. SBY follow hitam putih. SBY follow hitam putih. Terus kirimnya ke CC ke hitam putih 7 dan @SBY Yudhoyono. Jadi Anda bayangkan kalau itu dilakukan, artinya Pak SBY akan dapat ribuan tweet dari fansnya hitam putih. Luar biasa. Setelah itu, kalau itu benar-benar terjadi, maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah Pak SBY merasa, wah ternyata fans hitam putih banyak, saya follow ah. Yang pertama. Yang kedua, wah gue digangguin banget, besok acara selesai, nggak usah ada lagi. Gimana coba? Kalau gitu nggak usah. Kalau gitu nggak usah. Iya juga, Mas. Nanti kalau ditutup gimana, Mas? Oke, nggak apa-apa, tetap dilakukan. Tapi Pak SBY, kalau seandainya Anda merasa terganggu, Anda tahu bahwa ini bukan ide saya. Ini namanya Anu ya, yang main piano di hitam putih. Rumah daerah mana? Saya mau dikeluarin bentar lagi dari hitam putih, Pak. Jadi nggak usah diberhentiin, Pak. Biar dia bisa keluar sendiri, Pak, ya. Oke, langsung. Saya nggak bisa ngebayangkan bagaimana ceritanya kalau Pak SBY digangguin dengan Twitter ya, suruh follow hitam putih itu. Kan presiden kita minta follow hitam putih. Itu luar biasa kalau terjadi ya. Belum pernah terjadi ya, memang belum pernah, cuma sekali doang. Kalau terjadi juga gimana sih ini orang? Tapi bisa apa tidak? That's a question of life. Langsung aja bintang tamu kita ini adalah Wulan Guritno. Kamu kenapa bisa jadi kurus begini sekarang? Perasaan pada saat ada kesini kayaknya waktu itu agak montok sedikit. Saya nggak mau kalah sama Dedi, saya lihat kok jadi di Instagram kok dia jadi kurus. Saya kan ada tujuannya jadi kurus. Saya juga ada tujuannya. Kamu tujuannya apa? Ya buat suami. Oh, buat suami. Buat teman-teman semua yang nonton film. Buat fans dan iya sebagainya dong. Ya. Kalau saya tujuannya kurus cuma satu. Apa? Buat kamu. Silakan dulu. Mumpung saya ini lagi bisa merayu gitu. Kalau dulu merayu berantem di rumah. Sekarang tidak. Langsung questions of life. Nggak bisa saya wawancara aja. Kayaknya yang lagi hot kan dia ya, cerita hidupnya. Cerita hidupnya, iya memang sekarang lagi hot. Kalau orangnya dari dulu sudah hot gitu. Ngomong saya dong, ngomong apa? Wulan Guritno, bagian tubuh saya yang paling saya suka adalah sini, rahang. Karena segendut-gendutnya apa saya tetap akan selalu kelihatan kurus. Jadi kalau foto segini tetap... Oh, karena rahangnya keras banget. Iya. Kelihatan, lainnya kelihatan. Oke. Tajam. Kalau hari ini adalah hari terakhir saya. Aduh. Maka saya ingin bertemu dengan... Just spend with my kids. Just spend dengan anak-anak berarti ya. Bertemu dengan anak-anak. Oke. Saat ini saya menikmati hidup saya sebagai... seorang ibu, entrepreneur, dan juga produser, dan juga aktris. Nyep banget mau lu ya. Oke, saya ibu yang baik, istri yang disayang suami. Tapi sebenarnya saya masih merasa... Hah? Maksudnya? Saya ibu yang baik,
istri yang disayang suami. Tapi sampai saat ini saya masih merasa titik. Kurang anak, apa ya, nggak tahu. Kurang anak. Kurang anak. Padahal udah banyak ya. Gak apa-apa. Kalau masalah kurang anak bisa dibantu nanti. Sama dokter kandungan. Ya. Kalau saya dilahirkan kembali, maka saya ingin menjadi Dancer mungkin? dancer. Kenapa dancer? Suka aja. And it was a hobby, but it was in the past. So basically you can dance. I can bit dulu. Sekarang nggak tahu ya setelah turun mesin 3 kali. Tapi masih sering latihan ngedance dong. Enggak pernah. Makanya dulu sekolah kan performing arts. Terus kan ada dance-nya itu. Terus lihat-lihat film yang performing arts, yang film-film dance gitu. And then teater di sana kan itu dance, banyak dance. Seneng banget gitu. Tapi nggak tercapai yang itu. Nanti kita lihat ya ngedance. Nggak bisa. Anak gue sekarang jago banget, Shalom. Oh berarti nanti kita lihat. Iya, kita tes dia aja ya. Oke. Bisnis ice creamnya tidak laku lagi atau bisnis salon kecantikannya bangkrut? Jangan dong. Harus satu pilih. It's a questions of life. You have to choose one. Anda boleh ngasih alasan. If I focus on both, and then... No, that's not the question. The question is you have to choose one. Boleh ngasih alasan. Yang satu bisnis lama lagi bagus-bagusnya, yang satu bisnis baru dijalanin. Suruh pilih gimana? Terserah. Pokoknya satu. Apa tadi pertanyaannya? Bisnis ice cream nggak laku lagi atau bisnis salon kecantikannya bangkrut? I cannot answer that. Itu Harus. kan, if I answer it, itu sebuah doa. Oh, enggak, bukan doa. Enggak doa. Oke, for now mungkin I can focus a bit lebih ke Spiky Smooth karena itu bisnis baru. Oke, karena itu bisnis baru. Iya, Jadi harus satu udah konsentrasi stabil. penuh. Oke, Ya. pertanyaannya gampang, sederhana. Nggak perlu mikir-mikir. Doa, Bo, tekad. Enggak doa, ini nggak perlu mikir-mikir kok. Anak atau suami? Anak. Itu kan cepet. Jadi dia lebih susah memilih bisnis es krim atau salon dibandingkan suami ya? Bukan gitu, Gitu itu kan. tadi pilihannya yang satu sama anak. Oh, itu Kalau langsung suami bukan sama temen, pilihan. sahabat. Karena suamiku sahabatku juga. Oke, pintar banget alasan lu ya. Tiba-tiba selulit, Ada kok. banyak sebadan, Enggak juga. atau tiba-tiba ambeien? Saya pilih ambeien deh. Pilih Selulit ambeien. lebih susah dihilangkan. Lebih susah Ambeien dihilangkan. lebih cepat bisa disembuhkan gampang. Kehilangan fans atau kehilangan sahabat? Kehilangan fans juga sahabat saya ya. Cepat. Ya, sahabat. Kehilangan sahabat, Sahabat dan fans. kehilangan cincin kawin Anda atau kehilangan mobil? Kehilangan cincin kawin dong. Lebih baik apa? Kehilangan mobil lah. Maksudnya pertanyaannya apa? No, what was that question? Kehilangan cincin kawin atau kehilangan mobil? Oh, iya, mobil, Wah, ya. kan jelasnya kehilangan cincin kawin dong. Anda kok mengatakan itu kok gimana sih? Maksudnya Nggak cincin kawin bisa. jangan hilang. Ya, tadi udah jelas bilang Jangan begitu pernah kok. hilang, Dedi, dan aku nangis berhari-hari. Makanya kalau ketemu hilang lagi nggak masalah. Enggak ketemu, jangan dong. Tadi gila Anda lo. mengatakan mendingan kehilangan cincin kawin kok. Tadi nggak simak Oh, pertanyaannya, Dedi. alasan heran. Oh. Suami Anda jatuh cinta dengan wanita lain atau suami Anda sakit keras? Itu pertanyaannya gitu-begitu sih. Ya memang Bo. begitu. Jadi Anda pilih merelakan dia mencintai orang lain atau melihat dia sakit keras? Ya gue cari cowok lain, gila lo. Nggak gini-gini. Saya nggak tega dong dia sakit karena dia bapaknya Ya, anak. jadi? Lebih baik dia cinta sama orang lain, ya kan? Karena saya masih bisa cari orang lain juga. Oke. Tapi kalau dia sakit, kasihan anak-anak saya. Oke. Tapi yang paling keren. Pokoknya yang utama anak-anak gue deh. Yang Gue pertama nggak peduli yang lain. anak-anak. Oke, kita lanjut lagi nanti jangan mana-mana tetap di Hitam Putih. Langsung. Ini pertanyaan yang paling tidak disuka oleh setiap wanita yang diundang ke Hitam Putih. Tapi saya harus nanya, umur berapa ya, Mbak? 32. Oh, 3. Langsung cepat ya. Nggak lo kenapa malu? Nggak tahu, biasanya kalau ditanyain umur berapa kan ngakunya 18 itu. Wah, ngakunya 32. 32, oke. Pertama Baru kemarin ulang tahun, kado dong. No, kasih kado. Dia baru ulang tahun, jangan bikin malu Hitam Putih dong, kasih kado. Coba. Enggak, udah April 14, udah lama, Bo. Malu ah. No, umur berapa, No? 33. 33 belum nikah ya? Saya anak 3 loh. Anakku udah 3. Mau saya bagi 1?
Enggak. 32 tahun, oke. Anak 3. Nikah pertama kali usia berapa? 18. 18 tahun sudah nikah. Itu karena apa? Karena cinta, karena Cinta yang menggebu-gebu, cinta buta. monyet. Cinta buta. Cinta monyet apa cinta buta? Well, at that time sih gue merasa cinta banget sama dia ya. Tapi setelah setahun 2 tahun hilang total. Hilang total. Hilang total, makanya detik itu juga daripada nih kayaknya ya memang nggak bisa, kalau kita nggak punya rasa Okay, gimana? but how come love that big? Karena itu hilang dia total? masih kecil. Makanya sekarang aku pengen banget sharing sama yang muda-muda pengen kawin itu, karena setiap tahun dalam hidup kita itu pasti kita ketemu orang baru, ketemu kegiatan baru, ketemu nanti kita jati diri kita ini belum terbentuk gitu. Terus apa yang kita suka masih berubah-ubah gitu. Jadi apa bedanya kalau memang sudah dewasa dan katanya kita tetap kerja baru, ketemu orang baru, is exactly the same thing? ya, but pemikiran kita juga udah dewasa, apapun di diri kita, maksudnya dari segi apapun tuh udah lebih mantep. Jadi Kalau- masih labil. Masih labil. Ya. Kalau zaman dulu waktu masih muda biasanya yang penting cinta gitu ya. Iya. Hidup makan cinta doang hidup. Kita nggak gitu pikirin ya. yang lain-lain. Ternyata tidak semudah itu. Nggak semudah. Ternyata apa saja yang bisa mempertahankan cinta? Selain cintanya sendiri. Ya being a good partner, kayak partner tuh luas ya, menerima sama lain gitu. Kalau dari awal udah ada yang nggak kita terima, itu pasti akan jadi bom waktu gitu. Dia bilang, Tapi ini tadi kata-kata bagus banget. Being a good partner. Nah gini, di dalam kehidupan manusia yang namanya jatuh cinta tuh dan bersama dengan seseorang tuh ada 2. Ada 3 sebenarnya, tapi yang ketiga ini sulit sekali. Yang pertama adalah love of life, ya, cinta mati menggebu-gebu. Yang kedua adalah partner of life. oke. Walaupun tidak ada cinta menggebu-gebu, tapi cocok dia kalau bersama-sama. Jadi nggak ribut, nggak apa. Tapi mungkin hasratnya, nafsunya itu kurang dibandingkan love of life-nya. Oke. Yang ketiga adalah di mana partner of life dan love of life-nya bisa barengan. Which is very difficult untuk nemuin orang seperti itu. Susah. Oke, for you, lebih baik yang mana? Ya kirain mau ya. Partner of life kayaknya ya. Partner of life. Ya. Kenapa? Because kadang-kadang pada saat kita udah, ya kalau sekarang nggak tahu ya, tapi kalau udah tua kan kita perlu companion, temen yang bener-bener apa ya, bisa ngobrol gitu. Sekarang kadang-kadang cinta yang menggebu-gebu itu kan bener-bener nafsu gitu. Tapi pada saat dipersatukan gitu, ternyata nggak connected di sisi yang lain-lain, cuman connected di sisi yang itu aja gitu. Jadi begitu ngobrol yang Nggak nyambung. nggak ya? nyambung gitu. Egois, masing-masing Iya. egois. dan sebagainya. Maybe sometimes kita nggak perlu orang yang ininya sama. Maksudnya saya malah mencari yang dunianya, ada dunia yang berbeda sama saya. Jadi bisa apa ya, karena saya juga kalau di laki-laki cari yang bisa banyak hal-hal lain yang bisa saya pelajari gitu. Jadi hidup saya nggak monoton dari apa yang saya tahu gitu. Oke, tapi pada saat itu kan, pada saat you decide to separate untuk apa nggak berat di usia semuda itu, terus saya harus pisah nih. Berat sih, pikirnya juga cukup panjang karena ya itu tadi sekarang udah lebih fleksibel gitu lingkungan terhadap janda gitu kan. Pada saat waktu aku belum. Oh, kalau misalnya cerai perempuan janda jelek banget image-nya. Iya, gitu ya. apalagi terus ditambah lagi profesi saya artis. Itu udah double deh gitu. Ada yang menghina, ada yang meledek. Oh ada, Oh, ada. ya? Maksudnya menghina dalam arti Nyindir nggak gitu. secara langsung gitu, Ya, karena ya mungkin di Jakarta nggak ada yang kayak janda gitu, nggak kali ada. Tapi apa namanya, secara nggak langsung misalnya saya punya pacar lagi gitu dari pihak keluarganya, Orang tuanya. ya hal-hal seperti itu. Apalagi bawa anak, Ya, tambah lagi tuh satu. ya. Dan apalagi profesi artis. Profesi artis punya anak janda lagi. Karena kan dia tidak mengenal kita secara menyeluruh kan gitu. Siapa saya, siapa keluarga saya, gimana background saya. Yang dia tahu artis janda, udah gitu doang. Udah gak enak aja tuh Nggak didengarnya enak. ya. Oke, nah sekarang begitu juga separate, anak ikut siapa pada saat itu? Saya. Shalom ikut Ulan, Saya. terus mengurus sendiri berarti. Dibantu sih, ya kan waktu itu saya masih muda dan saya juga lagi giat-giatnya berkarir, ada keluarga saya yang membantu kayak Yes. Eyang Putri. Kan Tapi saya masih tinggal di rumah. basically it's your responsibility My untuk ngurus yes, Shalom yes, tersebut iya, kan? iya. Oke, umur berapa itu? Dua-dua. 22 tahun Iya. sudah punya Shalom usia? 3 tahun? 2 apa 3 gitu. 2 atau 3 Ya. tahun. Gimana rasanya usia 22 tahun terus ngurusin anak kecil? Usia 3 tahun. I love kids gitu, dari
kalau Dedi kenal aku dari dulu, kenal keluarga aku, itu udah naluri bukan pada saat saya baru melahirkan, tapi udah dari saya kecil gitu. Jadi kebetulan saya cucu pertama, kemudian jadi pada saat tante-tante saya itu punya anak, ponakan-ponakan saya, otomatis saya masih bayi kan, saya udah gede sendiri gitu kan. Itu saya umur 7 tahun saya udah bisa gendong bayi gitu, saya udah bisa minumin mereka, kemudian yang balita saya bisa makanin gitu. Gak ada rasa bete, menyesal, kesal karena saya umur segini harus ngurusin bayi? No. No at all? No. Oh ya? Karena kan pada saat saya memang membutuhkan waktu sendiri dalam arti buat diri saya sendiri atau temen atau kerja gitu, syuting dulu kan lagi sinetron tuh ya, itu lagi ini, keluarga saya sangat membantu gitu, kejar karir kamu, kejar cita-cita kamu. Jadi didukung oleh saudara ya, keluarga yang ya? Putri situ. Yang Putri. Papa. Dan Shalom sekarang usianya? 14 tahun. 14 tahun? Ya, next year dia SMA. Oke, kita undang, ini adalah Shalom. Apa kabar Shalom? Baik. Oke. Duduk. Duduk sini, Mirip ya? Duduk sini. Mirip banget ya. Usia 14 tahun. 14 tahun itu sekarang apalagi wanita kayaknya perkembangannya udah lebih jauh dibandingkan dulu. Iya. Terus 14 tahun tuh sudah seperti dewasa ya. Ya kan? No, lu kenapa kayak gitu-gitu aja, No? Ini 14 tahun udah gede tampangnya. Kamu mulai akil balik kapan kira-kira? Minum susu gak sih? Minum susu 3 bulan. Dijawab. 3 bulan. Susu apa itu? Susu kuda. Terang aja. Shalom, oke. Shalom usianya 14 tahun. Tapi kayaknya nih enak nih. Enak karena kalau manggilnya apa? Mama. Mama. Kalau mama usia segini, Shalom usia segini, ini berarti kalau jalan-jalan kayak temenan dong ya? Dia sekarang agak sering marah karena bajunya sering aku pinjem. Karena kan aku kan kemarin gendut banget kan, Dedi. Aku gendut banget, I was like 75 kilos. 75 kilos. Iya, and suddenly ya mungkin sekarang masih kurusan dia, cuman kita nggak beda jauh, cuman beda 3 kilo gitu kan. Dia 50 ya Kak, 49. 49, saya 53 gitu kan. Jadi nggak beda jauh, jadi muat lah gitu. Tapi dia masih suka teriak-teriak, tadi celanaku lebar gitu-gitu. Tapi aku jadi melar dipakai ya? kadang maksudnya saat ini aku lagi nggak ada waktu untuk cari-cari baju lah apa segala macam, and aku udah lagi perlu lagi karena aku udah mulai berkegiatan lagi dengan banyak gitu. Jadi sesekali ya saya punya baju sendiri, cuman kayak lucu juga nih, kayak fashion yang sekarang deh pakai. Oke. Tunggu nih sebelum saya nanya sama Shalom. Ini tapi kali hari ini baju saya ya. Ini sendiri ya. Ini baju saya. Ya? Ini malah baju saya yang dia pakai. Oh, jadi itu enak ya, jadi bisa tukar-tukaran. Ini celana ya? siapa Kak? Aku. Oh ya, bajunya baju saya. Tapi memang jadi enaknya begini, bisa tukar-tukaran. Itu usia sama tuh sama. Anu juga tuh ya, waktu itu tukar-tukaran sama adiknya ya. Sayang adiknya perempuan ya. Iya. Iya. Sempat tukeran hijab ya kamu ya? Iya. Oh ya. Jadi kayak ninja kamu tapi. Oke, Wulan gini. Ini sebelum saya nanya ke Shalom, ini saya selalu tertarik dengan hal seperti ini. Berat 75 kilo. Sekarang turun ke 53 kilo. Banyak ibu-ibu yang habis hamil dan menggunakan itu sebagai alasan bahwa saya hamil, saya udah punya anak, saya tidak bisa kurus lagi. Sorry, bye. No. Nggak ada alasan itu. Gimana tuh? Bisa, pokoknya kalau semua niat bisa gitu. Tapi benar-benar harus disiplin ya, karena pengaruh metabolisme badan kita udah berubah kan. Pasti, ya jadi kan? harus berapa kali kerja dibandingkan waktu muda. Iya, gitu. banget. Terus otomatis sama capek gue juga. Ya kan nggak bisa makan seperti yang kita makan sebelumnya gitu. Makan semua semua dijaga. Nggak bisa, itu udah cut karbo, udah nggak makan yang manis-manis sama sekali. Karbo semua ya, termasuk kentang, pasta, roti, semua yang terbuat dari tepung, semua yang terbuat dari susu-susuan, semua yang terbuat dari gula, semua yang terbuat ya udah pokoknya itu nggak sama sekali. Begitu sekarang udah 53, sekali-kali cheating aku makan nasi lagi. Kalau terus, naik kita bisa naikin lagi. Ya. Oke, Shalom, ini mamanya ada di sini. Saya mau tanya nih, mama kalau di rumah seperti apa sih? Cerewet kan, marah, pemalah iya, kan? Sering banget. Sering banget kelihatan dari mukanya. Turunan Deddy Kobusier ya kan, galak. Enak aja, saya nggak galak loh. Enggak. Saya nggak galak, saya cuma pendendam. Tadi aku lihat anak. Kenapa kita panggil juga wawancara di Ada di situ tuh. Terus marahnya seperti apa kalau marah?
Jelasin dong karena Jelasin, apa. marah karena apa? Ada Kenapa dia ngomong sih? Nggak bisa dong. Ini kan pertanyaan pada Shalomnya. Anda tidak boleh memasuki ranah ini. saya Kalau bilang. misalnya aku pergi-pergi aja gitu, Pergi-pergi kemana? kayak ke mall tapi nggak bilang. Ke mall. Kenapa ke mall nggak bilang aja marah-marah? Ya, iya dong, Kan cuma Dedi. ke mall, bukan dugem. Iya sama aja, masalahnya zaman sekarang zaman apa, kayak apa gitu. Yang penting kalau saya tahu di mana, Shalom tuh nggak pernah saya larang mau main sama siapa, mau kemana aja gitu. Ya mungkin kalau ke klub belum ya, tapi kalau konser-konser di DJ malah masih boleh sama saya gitu. Karena memang udah waktu dia emang senang musik jedak-jeduk kok ya kan. Kadang saya sampai enek gitu di kamarnya, apa gitu. Enak ikut goyang aja kita nggak tahu. Dulu gue suka banget, sekarang juga sometimes tampang masih. gini ikut goyang, udah jelas ikut goyang. Enggak, sometimes masih, cuman ada beberapa musiknya yang memang agak berbeda sama aku. Oh iya, usianya beda. Iya. Oke, kita lanjut lagi nanti. Jangan marah-marah, tetap di Hitam Putih. Oke, melanjutkan yang tadi lagi, Wulan, ada Shalom. Shalom ini anaknya Wulan, usianya 14 tahun sekarang. Tadi saya tanya tentang mama kalau di rumah galak apa enggak. Terus katanya kalau ke mall nggak bilang, marah gitu kan. Terus selain kalau ke mall nggak bilang, marahnya kalau apa lagi? Kalau misalnya aku lagi main sesuatu, abis itu mama nyuruh sesuatu, terus aku nggak dengar, bukannya nggak sengaja tapi bukannya sengaja tapi emang nggak sengaja, terus kakak gini. Mana sih? Bukan, dia punya. Ini ada dua sisi cerita nih ya. Very Nggak, Shalom interesting. itu nggak tahu apa karena seumuran segini lagi begitu, tapi kayaknya bukan deh, karena emang dia tuh suka ini kalau pokoknya mesti manggilnya tuh mesti gini, kak, itu nggak bisa, kak, nggak juga, kak, baru. Mungkin dia agak kurang pendengaran gara-gara sering mendengar hal itu gitu. Dia agak sedikit, sebenarnya sedikit mirip sama saya. Makanya kenapa saya bisa bilang ini, karena sebenarnya itu sama-sama saya. Saya pada saat fokus ke satu hal, kayak yang lainnya nggak kedengeran. Gitu. Berarti fokus. Fokus ke apa yang dikerjakan gitu. Oke, itu kalau marah-marah. Kalau baiknya apa? Baik. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Ya nggak Ada ya kalau misalnya. Ya kalau misalnya izin sih dibolehin sih, nggak apapun juga tapi ya Kalau gitu. izin Baik, dibolehin. pokoknya baik sih. Oke. Terus saya nggak ngerti nih, kalau usianya segini, ini kan jalan dan sebagainya, mungkin hobinya bisa sama, ya kan? Mungkin film sama nggak tontonannya? Yang lagi kita nonton bareng paling Beverly Hills ya. Apa? 90210. Tapi yang lain nggak, karena saya lebih senang film yang dark movie atau mungkin horor. Dia selalu kadang-kadang aku ajak, kak temenin aku dong nonton film horor, atau nggak aku ke kamar dia kan nonton DVD gitu. Film mama ya, dia nggak mau, pasti nggak film aku. Musik? Ada yang sama ya? Ada. Tapi gimana sih, rasanya gimana sih kalau misalnya punya anak seusia begini, kamu masih seusia gini, enaknya apa? Enaknya, jadi saya tahu lagu-lagu yang hit saat ini apa. Karena kemarin mungkin yang kayak sibuk dengan kehamilan, bikin film, itu kadang-kadang nggak up to date dengan apa yang terjadi sekarang. That I know from her gitu. Jadi kadang-kadang hal-hal yang yang anak zaman sekarang itu, misalnya gini, masuk ke mobil gitu, kak pasang lagu-lagu gitu, itu dia udah jadi DJ gue. Tapi gitu. lu nggak ngerti itu lagu apa ya? Ada yang ngerti ya kak? Ada yang gila. ngerti. Ada yang lagu kita bertiga, aku Shalom sama El ya, jadi kita bisa nyanyi bertiga. Coba undang yang lainnya. London sama Jeremiah. Banyak ya anaknya, kakak baik. jaga El, aku jaga Jeremiah. Oke, ini adalah El dan Jeremiah. Eli, sini, Jeremiah. Sini. Gandeng adiknya, Nah, dia udah nggak mau. Come here baby boy. Siapa tuh? Iya banyak kan? Iya. Saya lagi bingung deh tadi memperhatikan. Ini apa ya kuning-kuning di bajunya dua? Oke, ini anti nyamuk. Oh, anti nyamuk. Iya, saya pokoknya 24 jam anak-anak saya. Anak-anak saya nggak bisa diem, Dedi. Ini nanti sebentar aja ya. Kalau nggak saya lihat tuh. Maaf, ini anak yang goyang apa anda yang gini-gini ini? Kalau yang ini bisa, orang udah agak gede. Dari sini kelihatannya kayak anda yang gitu. Tuh dia nggak akan mau.
Itu kedua anaknya di belakang kalau Anda lihat ada stiker kuning itu sebenarnya anti nyamuk. Jadi kalau nggak salah bisa 48 jam dan sebagainya. Iya, pada saat pernah dicoba nggak usah pakai deh gitu. Rumah disemprot atau segala macam, nanti ada merah gitu. Oh, pakai ini nggak ya? Pakai ini nggak? Oke, jadi ini gunanya supaya nyamuk itu tidak menggigit baju. Adik sih gimana kalau jatuh? Sini sayang. Jeremiah, Eli, sedang. Eli sit down sendiri atau? Hi, how are you? Mana? Adik keju. Oh iya, sama. Aduh, ribet ya. Aduh nih mama. Lu yang goyang-goyang, gue nutupnya pusing tau gak sih? Udah deh ribet. Ya, nggak apa-apa. Ya, terserah. Mereka berdua mau ngapain nggak apa-apa. Ya, No, jagain. Cepetan jagain. Jagain. Kalau ada anak-anak. Mbak Dewi nanti kalau itu kayak mau jatuh ke sana, tangkap ya. Tangkap. Pokoknya kalau mau jatuh ke sana, kamu dorong ke sana ya. Biar imbang, jadi nggak jatuh gitu. Nah, Mainan kali. tunggu ini gimana caranya di rumah dengan semua ini? Kamu nggak pusing nih? Ya, nggak apa-apa. Udah Bukan nggak apa-apa, dibiasain. lampunya panas. Oh, lampunya oke. Tapi kalau- nggak akan nangis. Oh, kalau kena ini pasti nangis. Oh, iya, Soalnya jangan saya banyak bintang tamu yang sengaja saya kenain dan nangis. Pusing kan? Jadi untung baru satu ya, Dad. Saya lagi bingung, dia ngeliat saya ketawa tuh seneng apa ngeledek ya? Eli, come here, Mama tanya. Sini. Omnya ganteng nggak? Ah, enggak. Ganteng. Serem apa ganteng? Hah? Enggak tahu. Bahasa anak kecilnya berarti ganteng. Oke, ini usianya berapa dan berapa? Yang ini 3 tahun, ini 2 tahun. Iya kan, bulan depan kan mau 3. Nah, kan gue bilang apa tuh, liatin tuh. Titip ya, titip. Itu insting. Anak kecil itu tahu yang mana manusia, yang mana. Dia tuh, pokoknya diam kalau ada ada tuh, seneng-seneng sendiri gitu kan. Iya. Lu butuh itu dibawa pulang. Beneran. Oke, ini gimana cara? Yang lebih besar yang mana? Yang ini 3 tahun, ini 1 tahun 4 bulan, ini masih kecil tapi memang bongsor. Jadi kayaknya yang kecil itu Inggrisnya lebih kuat. Inggrisnya lebih kuat. Ya kalau yang Makanya saya tadi dengar dia ngomong ya itu ya, itu Inggrisnya lebih kuat ya. kalau yang ini dia rangkanya aja bule, rambutnya pirang, matanya abu-abu itu, tapi sebenarnya kalau perhatiin mukanya dia Indonesia banget. Kalau yang ini bule banget kan? Tuh. Kalau yang ini setengah-setengah. Ini my Chinese doll. Oh, your Chinese doll. Oke, ini ngurusnya gimana? Kalau anak 2 begini, lari-larian kalau mandiin gimana? Apa angkat disemprot, serot? Itu gimana? Kayaknya agak pusing nih. Gak ada babysitter, gila deh. Kan ada babysitter, satu-satu punya babysitter masing-masing. Ya kalau aneh ngurus gimana? Babysitter pulang gimana? Kan pasti ngurus sendiri kalau dong. satu pulang itu biasanya saya kerepotan. Juga kerepotan dalam arti ya satu harus saya pegang, tapi kan mereka rebutan mau sama saya gitu. Ya ganti-gantian gitu. Ganti-gantian aja gitu. Jadi ini pakai babysitter udah berapa lama? Dari lahir. Dari lahir. Mereka ngenalin ibunya yang mana nggak? Ya, iya dong. nanya. Karena kan bagaimana? Oke, kalau memang ngenalin ibunya yang mana, coba panggil. Saya mau tahu. Eli. Panggil coba. Ya nggak bisa, Nggak bisa, buktikan dia kenal ibunya yang mana. Ayo. Eli, panggil. Eli. Tuh, kayaknya itu ibunya. Tuh kan, Eli sini. You want candy? No. Nggak mau. Dikasih permen nggak mau. Oke. Oh iya bener dia nurut. Tuh kan nurut. Nah kalau liburan, selalu bantuin aku. Enggak. Bantuin dalam arti kalau satu lagi aku mandiin, dia jagain satu gitu. Tapi waktu itu Jeremiah, waktu kita sering pergi sama-sama, Jeremiah belum lahir. Oh, jadi kalau oke. saya mandi paling dia jagain El. Oke, nah sekarang pertanyaannya bedanya apa pada saat dulu ngurus Shalom dengan ngurus mereka berdua? Gak ada bedanya. Lama-lama ketawanya El nyeremin ya. Kalau malam-malam sunyi suara begitu serem loh. Don't touch the light please. Ya udah gue teriak, kalau di rumah kerjanya cuma gitu aja apa. Ayo sekarang gini buktikan. Gak bisa, mereka kalau lagi sudah Ini main. mesti di break ya. Oke, nanti setelah ini saya mau buktikan Anda harus bawa dua-duanya ke sini duduk 1 menit diam. Nggak bisa. Nggak bisa, buktikan. Anak-anakku hyper termasuk dia waktu Hai. kecil. Ini karena Hai. udah gede aja. Hai.
Ini karena udah gede. Nempel I sama think I have to learn piano ya. Iya, makanya bisa nempel sama Anu. Iya, Nanti kita benar-benar. belajar seperti apa caranya supaya Anu bisa dibenci oleh anak-anak. Yang mana-mana tetap di Hitam Putih. Kalau memang benar bisa mengurus anak, coba saya mau tahu ya. 30 detik aja dia diam di tangan kamu. 1, 2, 3, Anakku hyper semua, bukan hyper sih. 5, Cidis, let's tujuh, dance. Dance yuk, dance sini yuk. 8, Sini, dance with mami, dance with mami. 9, Nggak bisa juga. 10. Ini pemaksaan namanya. Ini pemaksaan. Kenapa sih nggak bisa diem? Oke. Sementara studio agak pecah belah. Saya ingin mengingatkan lagi. Tadi ya, Nu ya, gimana Nu? Kirim tweet hashtag SBY follow Hitam Putih. Oh, jadi Hitam Putih ini ceritanya acaranya ini Twitternya sudah mencapai 1 juta lebih. Wow, Terus selamat. katanya Anu nggak keren kalau Nggak beli follower nggak kan? beli. Kata Anu nggak keren kalau SBY nggak follow kita. Jadi kita mencoba. Kan bisa di... Nggak. Itu dia, tapi kita mencoba untuk gimana caranya mengganggu sedikit kalau banyak yang hashtagin SB, siapa tahu gitu kan, terganggu gitu kan. Terus Anu udah nggak di sini lagi. Pokoknya idenya saya lempar ke ide Anu, ya. Oke. Ini gimana cara ngurus? Up above the world so high. Eli, goyang seksinya gimana? Kasih lihat sama Om Deddy. Beyonce. Cha. Liuk-liuknya gimana? Ayo dong. Ya mau? Ayo. Malu? Kasih lihat kamera. Oke, ya sudahlah. Oh, itu Spider-Man. Wow, gimana Spider-Man? Wow. Tuh, lagu saya mana? Eli. Joget. Semuanya sangat. I love dancing, Daddy, and when I Yeah, you was say you pregnant, love dancing, but when I was pregnant with them, I went dancing gitu. oh ya? Still with my heels. Kalau Jeremiah agak udah mulai males. Gini aja. Gua nggak minta lu untuk ngedance ya. Nurun ke dia. Iya, Dia aja. coba. Gua udah Kalau nggak misalnya bisa. dengan musik yang Oh, musik dia yang, lagi gaya Spider-Man. dengan musik yang enak, lu ngajak mereka bermain seperti apa? Ayo. No, musik. Lagu apa ya, Kak? Favorit dia apa? Oh, itu siapa yang Ayo apa? yang Apa? ABG itu loh nyanyi. Kamu mau lagu apa? Mau lagu apa? ABG tua, Nu. Katanya Ya, ABG. Salah. ada yang cowoknya lagi Ada kan cuci ABG mobil. tua. Klipnya. Yang cowoknya lagi? Yang cowoknya lagi cuci mobil? Iya. Cowoknya lagi cuci mobil yang nggak pulang-pulang. Call me maybe. Bang Toyib. Bukan. Call me maybe. Jeremiah. Oh, Call Me Maybe. Call me maybe tahu nggak? Ya. Oke. Do you know that song? Na. Diamond dia maunya Rihanna Diamond gitu. Oke, Eli gimana? Maunya Diamond. Tuh. Gua nggak bisa nyanyi sih. Eli sini. A diamond in the sky. Ayo Eli. Eli. Tuh om-omnya udah pada tepuk tangan. Look. Oke, luar biasa gagalnya hari ini ya, luar biasa. Ya. Jagain ya. Yang nari kagak ada, bagus banget. Mana live pula, bagus banget. Oke, ini Siapa suruh ngundang anak-anak? oh, justru karena anak-anak ini buat penonton apapun yang dilakukan, anak-anak tuh lucu ya. Anak-anak kalau begini goyang-goyang begini penonton suka, lucu banget. Coba udah usia kita gitu gila kita iya, penonton kan. Oke, saya punya sebuah tayangan. Ini ada suara bintang tamu yang nanti kita mau tanya-tanya bareng kita tanya-tanya karena kita juga bingung apa ini sebenarnya. Jadi kan Anda tahu ada Miss Indonesia, Yes. yang paling baru ada Misunderstanding ya. Yes. Ini ada Miss Coffee Indonesia. Miss Galau. Nah, tapi ini ada Miss Coffee Indonesia. Waduh, Jadi kenapa dia berhubungan suka makan biji kopi? Suka minum kopi? itu burung kutuk makan biji kopi. Seperti apa sih coba? Kasih lihat dulu tayangannya.
Bianca Beatrice Darmawan adalah Miss Coffee Indonesia 2012 yang menjadi first runner-up di ajang Miss Coffee Internasional. Miss Coffee ini ternyata bukan kontes kecantikan biasa. Para peserta berinteraksi langsung dengan petani dan mencicipi berbagai macam kopi di Indonesia. Bianca tertarik untuk mengikuti ajang ini karena berencana untuk membuka sebuah kedai kopi di Jakarta. Sebagai Duta Kopi Indonesia, Bianca mempromosikan kopi Indonesia dan mengajarkan masyarakat tentang manfaat kopi. One cup of fresh brewed coffee to start my day adalah motonya. Langsung saja kita undang, ini adalah Miss Coffee Indonesia. Apa itu Miss Coffee ya? Ini adalah Bianca Beatrice. Miss Coffee. Salam Eli. Oh, she likes princess dari. Oh, princess ya. Oh iya. So cute. Seneng. Silakan duduk. Sini. Oke. Duduk lagi Mau Eli. duduk di mana Oh, saja? Eli mau deket Ya princess, udah, oke. saya duduk sini juga. Oke. Bianca, ini Miss Coffee Indonesia. Miss Coffee. Ini saya masih nggak ngerti nih Miss Coffee. Anda tuh suka minum kopi atau gimana? Kalau Anda suka makan warteg kan jadi Miss Warteg kan tuh nanti. Suka minum kopi ya, tapi kan Indonesia itu produsen ketiga terbesar di dunia. Jadi kita mau promosi kopi Indonesia di dalam dan di luar negeri. Nah Anda ini masuk ke dalam, maksudnya ini salah satu produk atau enggak? Enggak, jadi promosi kopi Indonesia semuanya. Oke, lalu ada apa lagi? Anda tahu nggak kok ada Miss Coffee Indonesia karena kopi di Indonesia gitu? Iya kan kopi Indonesia itu sebenarnya udah terbukti paling enak di dunia gitu. Salah satu kopi yang paling enak di dunia. Tapi orang Indonesia sendiri selalu mikir kopi ya, kopi dari luar negeri lebih enak. Kopi dari Itali, kopi dari Kolombia, selalu mikirnya kan gitu. Padahal sebenarnya seperti Starbucks, Coffee Bean, kopi-kopi Indonesia pakainya. Jadi tugasnya Miss Coffee untuk meningkatkan kualitas. Oke, kita tes dulu. Kita punya banyak kopi di sini. Yuk ikut yuk. Iya. Oke, kita punya banyak kopi di sini. Eli, you wanna come? Jadi coba kalau Kebetulan aku juga penggemar kopi. Anda juga penggemar kopi, oke. Jadi ya kalau menang Miss Coffee, ini ya sebagai ini kali ya, Duta mempromo- Kopi Indonesia. Duta Kopi Indonesia. Duta Kopi Indonesia. Jadi kopi ini, coba silakan. Bianca. Jadi ini kalau dalam cupping biasanya dari serbuknya dulu kita cium aromanya. Seperti apa? Itu apa itu? Apa itu? Fragrance-nya aromanya. Coba saya cium dulu. Jadi setiap Bedanya kopi gitu ya, Indonesia aromanya beda-beda. Lalu setelah di brew, Ini kayaknya enak deh. Bedanya Oh, Eli mau cium. Ada. berasa kan Beda-beda banget. Ada nutty, chocolatey, kalau lebih gitu ini apa earthy. ini? Kayak Eli batuk. Oke. Coba. Dicoba. Lalu setelah dalam cupping, setelah kita cium, habis itu di brew, yang setelah di brew dengan air panas, aromanya dicium lagi. Cium lagi, kapan dia minumnya? Oh itu cara step-step. Iya, itu kayak wine kan step-stepnya. gini. Seperti wine tasting. Terus aftertaste-nya Gaya doang sih padahal. gini lagi. Terus nggak Terus diminum. nggak diminum? Setelah itu baru biasa harusnya Setelah itu dengan baru tanya sendok. pelayannya apa itu ya, benar. Dengan satu sendok diseruput cara minuman. Kalau pakai Lama gitu, ya? Biasanya kalau yang Panas. udah pakar-pakarnya itu malah seruputnya kenceng banget suaranya. Coba kalau Anda tahu Kenceng nggak ini sampai kopi apa tahu nggak? Kita coba dulu ya dari yang pertama. Pertama, menjeruput kopi. Arabica, semua Minum. Ini Arabica dengan gula bukan? kopi-kopinya Arabica semua. Tapi Yang ini asidnya lebih tinggi. Dan karena rasa-rasanya beda-beda, ini jelas dari tempat yang berbeda di Indonesia.
Yang biasa kalau Arabica itu lebih kompleks rasanya. Kalau Robusta lebih flat, lebih datar rasanya. Yang ini Robusta, mungkin bisa coba, ada bedanya. Ini yang Arabica, itu yang Robusta. Ini apa ini? Robusta, direbus bikinnya. Kalau Arabica itu tempat dataran lebih tinggi. Nggak dikasih gula ya, Bo? Rempong deh. Wah, kacau nih yang buat nih beneran kacau. Justru Tapi kalau dikasih gula, kopi lebih keluar, lebih berasa. Kalau kasih gula rasanya sama semua, manis doang. ini iya benar acidnya itu apa tinggi tuh kayak. Iya kan acidnya lebih gitu. tinggi. Kayak keras Kan banget beda ya. sama yang ini. Bedanya Ini beda, ini kayak- Arabica. Ya, ini Arabica. Oh dia ini lebih, Robusta. ini lebih datar. Rasa ini lebih Ada yang mengagetkan. kopi susu nggak? Serius? Sama gula deh, minta. Pahit banget ini. Ini kayaknya enak sih kalau dikasih susu dan gula ya. Ya, terus Anda Justru harusnya ini lebih berasa. Ada rasa aftertaste-nya juga Ya lo kan. aja deh, gue mau pakai susu sama gula ya. diem bener. Gimana kalau misalnya nulis cabai keriting gitu kan? Nanti cobain cabai satu-satu. Boleh mungkin dibuat ya kalau gitu. Ya kan untuk mempromosikan rempah-rempah kita kan. Oh ya benar, boleh kan? Bisa dong. Tapi saya nggak ngerti nih. Sebenarnya ada selain Miss Coffee di Indonesia itu ada lain nggak? Yang lain nggak? Kan banyak yang harus dipromokan di Indonesia. Misalnya badak Jawa gitu. Kenapa kopi? Boleh nanti diciptakan juga mister gitu ya. Kenapa kopi? Apa dia akan Karena- membantu ekonomi kita apabila bertambah hits? Kan ada hits juga kan? Iya, kopi pertama demand di dunia itu meningkat. Oke, Setiap jadi pakailah kopi iya. Indonesia gitu ya. Demand dunia itu meningkat setiap tahunnya. Yang nyiptain ini Lalu siapa? Nyiptain Miss Coffee itu siapa? Asosiasi Duta Indonesia. Asosiasi Duta Duta Indonesia. Indonesia. Oh, jadi they can create anything gitu. Pemerintah nih ya. Asosiasi Duta Indonesia bukan pemerintah sih, jadi ini Ada dari perkumpulannya? iya ada. Oke, Salah oke. satunya Ibu Sapta. Oke, kita lanjut lagi nanti dan mana-mana tetap di Tamu. Oke, kita punya Miss Coffee di sebelah kanan sana, Bianca. Saya dengar bahwa Anda itu ikut seleksi Miss Coffee karena Anda sebenarnya ingin membuka kedai kopi, benar ya? Iya, pertamanya mau buka coffee shop, kan lagi ngetren-ngetrennya. Jadi, kayaknya coffee shop good business juga nih, mau coba buka. Terus penasaran kopi itu dari mana sih asalnya? Ternyata, dari pohon kopi. Terus, jadi mau ngambil biji kopi itu dari mana? Terus semua orang bilang, iya import aja, bilang import dari Itali, dari mana? Terus pas saya lihat, loh kok Sumatran Coffee dari Indonesia gitu. Terus dengar ada ajang Miss Coffee Indonesia ini dan kebetulan sekali gitu. Jadi Anda tuh sebenarnya sudah ngerti tentang kopi atau baru belajar ketika Miss Coffee ini? Baru belajar ketika Baru Miss belajar. Coffee ini masih browsing-browsing. Masih browsing-browsing. Terus Anda bisa menang karena apa? Kan baru belajar. Ya semasa karantina diajarkan semuanya. Waktu semasa karantina Miss Coffee Indonesia itu dapat semuanya dari sejarah kopi, lalu kopi dan ekonomi Indonesia. Nah, pemilihannya berdasarkan apa? Pemilihannya ya selain dari penampilan itu dari wawasan. Wawasan Jadi nomor tentang satu kopi. wawasan tentang kopi dan agrowisata Indonesia. Anda dulu bisa tahu ini kopi apa atau baru bisa? Baru belajar. Baru belajar? Semasa karantina. Semasa karantina. Berarti Jadi siapapun dapat boleh ikut bukunya. dong sebenarnya? Siapapun boleh ikut. Jadi mau jadi Sekali. Pak Kopi. Pak Kopi, siapa tahu bisa. Mister kan? Kopi. Iya, enggak saya mau hitung aja badak bercula satu. Wulan, Anda kan sering sekali dipanggil untuk seminar-seminar entrepreneur. Ya baru-baru ini lah. Baru apa sih yang diomongin di sana? Ya mungkin sharing aja ya. About business, kan? Sharing about karena kan saya juga learning by doing, trial and error gitu. Mungkin itu kan juga orang-orang yang baru mau berbisnis juga. Sebenarnya saya juga masih banyak belajar gitu. Masih kadang-kadang ya itu trial and error, apa yang terjadi itu dijadikan bahan belajar Oke. untuk ke depan. To make simple things ya, apa sebenarnya kunci kesuksesan untuk berbisnis yang gampang aja supaya orang-orang bisa ngerti gitu? Oke, kita mungkin cari yang terdekat di diri kita yang kita suka. Kalau enggak ya kita cari, kalau kita mau berbisnis sesuatu yang mungkin kita tidak terlalu paham, tapi kita tahu itu potensial, ya mungkin kita cari ahlinya untuk mensupport kita. Oke. Ya kan? Kedua, ya mungkin bisnis kayak potre, spa, banyak gitu. Harus original, harus berkarakter, apa yang lo offer different. Apa contohnya tempat beauty salon lu apa? Oh, beda dong. Bedanya apa? Bedanya sekarang banyak yang Ini kenapa musiknya jadi nggak enak ya?
Oh, maaf. Ada yang menjual lebih ke tradisional, ada yang lebih ke estetik, yang modern sekali gitu. Nah, mungkin kita lebih combine, tidak meninggalkan sesuatu yang tradisional, tapi juga sekarang terlalu tradisional, mungkin dicombine dengan modern. Tapi gunain nama bulan? Apanya? Menggunakan kebesaran nama Anda tidak ketika berbisnis itu? Malah itu juga beban dong. Jadi pada saat kita menawarkan sesuatu ke orang, pertama kali mungkin ada trust karena kebetulan saya public figure. Tapi pada saat quality-nya tidak bagus jadi atau kena ada, semuanya ya, berentetan. Jadi mesti benar-benar jauh lebih hati-hati malah. Oke, kalau ice cream, kan bisnis ice cream, kenapa bisa ice cream? Ya melebarkan sayap aja. Why Kan ice cream? sebelumnya people love dessert. Jadi dulu kayak Takigawa pertama kali keluar itu waktu itu kan lokal ya. Tapi lagi tren nih orang-orang di Indonesia lagi mulai lifestyle hidup sehat, makan sushi itu kayak itu. Terus Potri pertama kali buka 5 tahun lalu saya lihat itu lagi mulai menjadi lifestyle juga karena dulu belum spa, dulu hanya waxing studio. Dulu kan kalau di Indonesia cukar-cukur ya. Sekarang waxing gitu ya. Sekarang udah biasa. Everyone does that gitu. Kalau dulu belum. Kalau ice cream, everyone sekarang doing love dessert. Nggak tahu kenapa sekarang udah hidup healthy juga kan sekarang lagi green smoothies apa. Tapi jadi ini mengikuti seberangnya healthy ya? Dessert yang kayak cake. Pokoknya itu lagi dessert lagi naik banget sekarang kan. Tapi ya rainbow cake udah ada, ini udah jadi ada. nyari apa gitu ya? Apa? Ice cream. Ice cream. Ice cream yang bener-bener rasanya ya beda gitu. Yang belum mana ada. Itu di mana? Coba kasih tahu. Toko insya Allah bentar lagi buka ya, mungkin in July. Sekarang kita pesen terus delivery. Kalau kita nanti akan bagi, kita akan bagi. Namanya Spiky Smooth. Kalau mau pesen ya follow aja @Spiky Smooth. Spiky in English Spiky. Smooth. Oke. Gak bicara tentang Twitter, ini banyak Twitter yang bicara juga. Ini ada yang untuk Pak SB Yudhoyono, ya kan? Ngomong-ngomong mau nyoba nggak? Mau, nanti kan dikasih semuanya. Tidak dong, ku bawakan tikus. Oh, langsung dikasih. Sebuah pepatah buat Dedi ya. Spiky Smooth itu nggak jauh beda sama cinta deh gitu. Cinta itu kan suka menusuk kan kadang-kadang. Tapi ngangenin kan? Terus? Ya Spiky Smooth juga. Ngangenin juga. Oh, ngangenin. Makasih ya. Oke. Saya bacain dulu nih, ada dari Surya Rizky 88. Tulisannya adalah Pak SBY follow hitam putih, acaranya keren loh. Kalau nggak follow, kamu nggak akan didukung lagi di parpol. Apa? Kalau nggak follow hitam putih, Pak SBY nggak akan didukung lagi di parpol. Ya penggemar, ini kan banyak ya. Pak SBY harus wajib follow hitam putih dan coba Question of Life dari Deddy Corbuzier. Lama-lama saya dikeluarin dari Indonesia kalau kayak begini caranya ya. Oke, saya akan cobain es krimnya dan nanti semuanya akan kita bagi es krim, tapi saya tutup aja dengan kata-kata sederhana. What flavor do you like dulu? Peanut butter, cream cheese, Milo, cream cheese. Oke. Suka rasa apa? Nggak ada Bawa kopi. Ada kopi, oke, steak, Milo. Bicara tentang kopi, hidup itu seperti kopi. Terasa pahit kalau Anda tidak tahu bagaimana cara menikmatinya. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.